Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang ini kita akan membahas mengenai zina, larangan bergaul bebas. Jadi kita untuk siang hari ini akan memulainya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai yang namanya itu poin yang paling penting ialah menjelaskan pengertian zina. Zina yang Allah paling benci, yang paling keras Allah larang. Sebab zina adalah salah satu dosa yang besar yang bisa mendatangkan siksa yang sangat pedih bagi pelakunya. Kalaulah orang melakukan zina, anak-anak, itu adalah seburuk jalan bagi yang melakukannya. Mengapa? Kalau kita melakukan zina, kita akan jelek di pandangan manusia dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya zina. Zina secara harfiah, zina bisa diartikan sebagai perbuatan bersenggama, perbuatan yang mendatangkan dosa besar, yaitu bersenggama. Banyaklah kalau zina ini kita bahas, itu banyak sekali. Zina ini juga bisa mendatangkan sebuah penyakit yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Yang kita ketahui penyakit HIV ini sangat menular bagi siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang larangan zina yang berbunyi Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisatau wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah pengertian dari zina, anak-anak. Masuk kita kepada hukum zina. Nah, ini dia hukumnya. Hukum zina ini tergantung anak-anak. Nah, banyak dia model zina ini. Hukum zina ini sebutkan hukum zina. Hukum zina ini banyak. Banyak sekali hukuman zina ini. Hukuman pelaku zina itu Islam telah mengatur semua hal termasuk hukuman pelaku zina bagi orang melakukannya. Dalam Islam pelaku zina dibedakan berdasarkan dua jenis. Ada dua jenis, yaitu zina muksan dan zina khairu muksan. Zina muksan, ini Bapak jelaskan sedikit ya. Zina muksan adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah punya status yaitu suami istri. Sedangkan zina khairu muksan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Yang lebih kita kenal yaitu orang yang berpacaran melakukan sebuah yang namanya itu seks. Itu yang disebut dengan khairu muksan. Masing-masing diberikan hukuman berbeda. 2 poin, yaitu zina muksan dan khair muksan memiliki 2 hukuman yang berbeda. Bagi pezina khairun muksan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Maksudnya itu diasingkan itu dia dicampakkan ke kampung, entah di mana dia, diungsikan lah, bukan diungsikan, dicampakkan, begitu kata kasarnya. Sedangkan pezina muksan, ini yang kedua, pezina muksan itu dijatuhi hukuman rajam. Rasulullah SAW menjelaskan, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apabila mereka berzina, lelaki dan gadis, maka cambuklah 100 kali dan diasingkan selama setahun. Apabila berzina 2 orang yang sudah menikah,
Nah, yang poin pertama tadi, maka hadnya dicambukkan 100 kali dan dirajam. Itu hukum bagi orang melakukan zina. Itu dia, zina ini sangat berbahaya. Seumur hidup, bukan di dunia saja. Di akhirat kita juga mendapatkan yang namanya itu suatu yang namanya siksaan. Gitu dia. Itulah poin yang kedua tadi, hukum zina. Dan bagian yang C juga sudah saya jelaskan mengenai hukum bagi pezina. Masuk kita kepada poin yang D, yaitu menjelaskan hukuman bagi penzina. Nah, ini dia nih hukumannya yang orang yang menuduh. Ya, menuduh orang yang berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan, melemparkannya maksudnya menuduh. Menuduh orang yang berzina. Melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Maksudnya terpelihara ini orang yang alimah. Maksudnya orang yang soleha, orang yang memang betul-betul wanita baik. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi. Contohnya ada orang berzina, tapi saksinya cuma 1 orang, itu tidak kuat. Maka carilah orang 3 lagi, jadi 4. Supaya apa? Supaya menguatkan sesuai dengan surah An-Nur ayat 4. Jadi dia harus ada 4 saksi. Kalaulah orang itu berbohong, menuduh, dia tuh tuduhan itu bohong, memfitnah, ya. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Dan janganlah kamu menerima pensaksiannya. Orang yang dulu tadi itu jangan diterima saksiannya. Sampai kapanpun, selama-lamanya. Karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Berat konsekuensi dan langkah yang harus dilakukan orang-orang yang melakukan kazab. Kazab. Ia harus memenuhi syarat yang diterima oleh persaksiannya. Gitu dia, banyak tuh memang sekarang kan zina itu sangat berbahaya memang zina ini seumur hidup. Apalagi kita kan sebagai laki-laki juga harus pandai-pandai memilih wanita. Sekarang banyak orang yang tidak tahu. Juga ini sedikit saya tambahkan mengenai zina juga ini. Menyangkut tentang masa depan kita juga. Masa depan gimana kita nanti ya mencari seorang ibu dari anak-anak kita. Kalaulah mereka itu anak zina, kita mengenal wanita ini anak zina, bukanlah haram, tidak ada anak haram. Bukan anaknya yang haram, tetapi perbuatan orang tuanya yang haram. Itu yang betul. Kalau ada orang ini anak haram, tidak, perbuatan orang tuanya yang haram. Makanya kita sebagai orang yang mau belajar, kita juga harus pandai menempatkan gimana kata-kata yang bagus. Bukan kata-kata yang bagus, itu memang benar. Kalau kita mendapatkan seorang anak dari hasil hubungan zina, kita menikah dengannya, kita tuh tidak mesti ke orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini tidak dalam ikatan, gitu maksudnya. Orang tua laki-laki, ayahnya sama mamanya. Karena melakukan itu sebelum ada ikatan, begitu. Jadi yang bisa menikahkan anaknya itu ialah wali hakim. Mengapa? Karena status anak ini ialah anak mama, binti, bukan bin. Nah, begitu. Itu ilmu ya, jangan dilupakan. Kalau kita menikahi, terus walinya itu ayahnya, maka kita akan sampai anak cucu cicit kita itu akan melakukan zina. Mengapa? Karena itulah hukuman Allah. Itu dia. Jadi yang menikahkan itu wali hakim, bukan wali ayahnya atau abangnya. Tidak, itu wali hakim. Begitulah yang saya baca dan saya dengarkan juga ceramah-ceramah sedikit ilmu yang saya kutip mengenai zina ini. Zina ini bahaya nih, banyak juga perbuatan zina ini. Apa efeknya? Ya pertama itu dosa besar, hilang wajah, hilang seri wajah di kita, terlihat kusam, muram,
Allah berikan sebuah masalah sulit untuk menerima apapun, mendapatkan sanksi sosial dari perbuatan yang diketahui masyarakat, begitu kan, dikecam jelek lah kalau kita berbuat zina. Pelaku zina akan Allah sempitkan rezeki hatinya sehingga ia enggan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Lalu Allah akan mencapakan pelaku zina ini tidak pernah cukup atas yang ia milikinya. Berarti kalau orang melakukan zina ini tidak akan Allah beri sebuah rasa syukur, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahi, tidak masalah. Sama-sama kita belajar di sini. Gitu. Saya kira cukup sajalah. Mungkin ada dari teman-teman atau yang mau menambahkan atau apa gitu yang menanyakan tentang zina ini. Itu dia. Mungkin saya rasa tidak lah ya kan. Mungkin kalian sudah tahu juga, udah besar, mungkin banyak juga ikut pengajian atau kajian begitu. Mungkin cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu ini, ilmu zina. Maksudnya bukan ilmu zina, ilmu mengenai bahaya zina, larangan pergaulan bebas, menganalisis Quran surah Al-Isra gitu dan surah An-Nur. Sekianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di hari selanjutnya dan di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.